Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Noviansap dari kelas A dengan NIM akhir 0054. Di sini saya akan menjawab pertanyaan seputar tugas UAS Pengenalan Informatika dengan dosen Pak Insan Alamin. Untuk pertanyaannya yaitu macam-macam mesin komputasi. Oke, untuk macam-macam mesin komputasi ada beberapa jenis ya. Dan ini semua rata-rata kita familiar. Yang pertama adalah komputer pribadi atau personal computer, sering disingkat PC ya. Nah, jenis komputer ini dirancang untuk penggunaan pribadi. Umumnya terdiri dari unit pusat, CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Ya, jadi umumnya itu aja sih. Kayak ini saya di sini punya contohnya ya. Kebetulan saya punya PC. Ini mouse-nya. Ini keyboardnya. Bisa nyala ya, keren. RGB, oke. Dan ini monitor, dan ini yang di bawah ini adalah CPU-nya. Oke, kebetulan saya punya itu komputer atau personal computer. Oke, sistem operasi. PC ini memiliki sistem operasi. Contohnya adalah Windows, macOS atau Linux, dan saya sini menggunakan Windows. Terus ada server. Server ini adalah sebuah komputer juga, namun disebut dengan komputer server. Dirancang untuk menyediakan layanan dan sumber daya kepada komputer-komputer lainnya dalam suatu jaringan. Dapat berupa server web, server database, server file, dan lain-lain. Biasanya memiliki daya komutasi dan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan komputer pribadi. Jadi rata-rata komputer ini sama sih sebenarnya. Cuman mungkin ada sistem operasi khusus ya, misal Linux tuh pakainya apa gitu. Linuxnya Debian kah atau apa. Kalau dulu saya pakai Debian gitu. Itu tuh ntar dia cuman satu tugas biasanya, antara jadi server buat website, server buat database kah, buat nyimpen video, buat nyimpen foto, dan segala macam. Lalu ada superkomputer. Superkomputer ini adalah komputer yang sangat besar ya. Digunakan untuk pemrosesan data dalam skala besar dan kompleks, memiliki kemampuan komputasi yang sangat tinggi, dan digunakan dalam riset ilmiah, simulasi, dan perhitungan kompleks. Superkomputer ini mungkin kakeknya dari komputer biasa ya. Intinya dia ini udah skalanya besar banget lah. Mesin-mesinnya paling canggih, dan juga paling kenceng, dan juga penyimpanannya biasanya paling gede juga. Contohnya ini adalah Summit dan Sunway Taihu Lake. Kayak saja ada mini komputer yang berbentuk mini, yang lebih kecil, tapi lebih besar daripada komputer pribadi. Digunakan untuk tugas-tugas khusus dan dalam lingkungan bisnis dan industri. Biasanya sih untuk ditempatkan di kantoran ya. Jadi biar efisien, menghemat biaya, dan juga space. Nah, jadi menggunakan mini komputer, tapi biasanya lebih lambat daripada komputer biasa. Tergantung prosesor dan juga chipset juga ya. Lalu ada komputer tablet atau tablet yang bisa dihubungkan dengan keyboard kali ya. Jadi komputer portable dengan layar sentuh, umumnya lebih ringan dan lebih kecil dibandingkan itu. Jadi dia selain layar sentuh, dia juga bisa dipasangkan dengan keyboard. Biasanya sudah diberi juga ya. Contohnya itu kayak iPad atau Samsung Galaxy Tab. Biasanya juga ada pen tool. Nah, selanjutnya itu ada laptop, ini yang saya gunakan untuk record. Komputer portable yang dirancang untuk digunakan di tempat-tempat yang berbeda, umumnya memiliki layar, keyboard, dan touchpad, cocok untuk pekerjaan sehari-hari. Jadi kalau komputer biasa atau personal itu dia terpisah, kalau ini udah nyatu gitu. Ada layar, ada mesin, ada touchpad, bukan mouse ya. Bisa pakai mouse cuman eksternal. Ada juga keyboardnya, seperti itu. Kalau ada embedded computer, ada komputer yang tertanam dalam perangkat elektronik. Nah, contohnya ditemukan dalam mobil, perangkat rumah tangga pintar, dan peralatan industri. Tugas itu terbatas kalau embedded computer. Contohnya, misal mesin apa ya? Bukan di HP sih, lebih ke mungkin dalam mesin jam tangan nih ya. Ini kalau jam tangan digital tuh dia ada kayak embedded computer, cuman skill sekali. Jadi digunakan dalam tugas tertentu doang. Ini kan buat nampilin jam doang. Kalau di mobil mungkin kayak layar di mobil itu buat nampilin informasi tentang mobil itu doang. Kalau di rumah tangga pintar, contoh lampu yang bisa nyala sendiri dengan sensor. Itu kan tugasnya menerima sensor doang, sensor suara. Atau mungkin pintu yang terbuka sendiri dari sensor gerak. Nah, itu embedded computer ya. Ini contoh-contohnya nih. Ini tuh ada di dalam router. Terus, nah ini saya nggak tahu ini apa ya. Kayaknya router juga deh.
Nah, kalau ini mungkin printer atau apa ya? Tapi ini yang paling kiri ini router. Jadi router itu kan digunakan untuk memancarkan sinyal wireless ya. Nah, di dalam itu ada embedded computer juga. Gunanya apa? Yaitu untuk menjalankan router tadi. Tugasnya sebatas menerima dan memancarkan internet. Lalu terakhir ada komputer kuantum. Itu menggunakan prinsip-prinsip fisika kuantum untuk melakukan perhitungan. Dapat menangani tugas-tugas yang sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan oleh komputer klasik. Nah, teknologi ini masih dalam pengembangan intensif. Intinya kuantum ini yang paling cepat gitu. Anak Gen Z-nya komputer itu yang paling terbaru dan bentuknya juga aneh. Saya baru lihat sih. Saya kurang tahu tentang kuantum. Kemungkinan ini masih dikembangkan ya. Semoga saya bisa jadi pengembang juga suatu saat nanti, amin ya. Oke, mungkin sekian tentang macam-macam mesin komputasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.